Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kualitas hidup kita saat ini dan di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh buku-buku yang kita baca. Karena buku-buku itulah yang memberikan kita informasi, ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat menentukan cara berpikir kita, cara kita bertindak dan mendasari hidup kita ke masa depan. Mungkin banyak sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan, tapi sebuah buku yang berkualitas akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat hidup ini, cara kita bersikap dan bertindak. Buku itu menjadi jendela bagi kita untuk melihat dunia lain, memberikan kita gagasan-gagasan, memberikan kita inspirasi, memberikan kita motivasi, memberikan kita kiat-kiat, cara-cara yang telah dilewati oleh orang-orang sukses untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita, karena kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Oleh karena itu, jika ingin berhasil, maka temukanlah buku-buku berkualitas, buku-buku hebat, buku-buku yang bisa memotivasi dan menginspirasi hidup Anda. Sejak kecil saya juga kebetulan diberikan rasa ingin tahu dan kesenangan membaca buku-buku yang ada di sekitar saya. Dan dari berbagai buku-buku yang saya baca, saya pelajari, ada 10 buku motivasi yang sangat favorit, yang sangat menginspirasi hidup saya hingga saat ini. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudara sekalian sebagai satu sumber inspirasi bagaimana kita menemukan dan mendapatkan buku-buku yang istimewa yang akan mengubah hidup kita. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Dr. David J. Schwartz yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku ini menggambarkan bagaimana cara berpikir kita membentuk kualitas hidup kita. Ada kutipan dalam buku ini yang mengatakan bahwa kualitas hidup kita bukan ditentukan oleh ukuran otak kita, tapi cara dan luasnya tingkat pemikiran kita. Pikiran-pikiran besar akan melahirkan kehidupan yang besar, pikiran-pikiran istimewa akan melahirkan kehidupan yang istimewa, pikiran-pikiran hebat akan melahirkan kehidupan yang hebat. Oleh karena itu, buku ini sangat penting dibaca sebagai salah satu buku motivasi terbaik yang ada untuk generasi zaman saya dan generasi milenial saat ini. Saudara sekalian, buku kedua yang menjadi favorit saya adalah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Buku ini menggambarkan strategi kita di dalam menjalin interaksi, pertemanan dan persahabatan dengan orang lain sehingga kita disenangi, kita bisa menanamkan pengaruh dalam pergaulan maupun dalam kehidupan kita. Buku ini juga sudah menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Sehingga buku ini banyak dijadikan rujukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi, bidang penjualan, bidang pemasaran, atau bidang sosial. Buku ini mengajarkan bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat buruk kita, bagaimana kita membangun pertemanan dengan cepat, bagaimana menunjukkan daya tarik dalam pergaulan, dan meningkatkan prestise atau kesuksesan kita dalam bidang profesi yang kita lakukan. Saudara sekalian, sejak kecil saya memang mempunyai ketertarikan untuk mempelajari bagaimana manusia bisa mengubah hidupnya dengan cepat. Ternyata itu bisa dilakukan dengan cara mengubah pola pikir dan kualitas pikiran kita. Buku yang ketiga menjadi favorit saya adalah buku yang
ditulis oleh Napoleon Hill berjudul Berpikir dan Menjadi Kaya. Buku ini menceritakan resep-resep kesuksesan yang dianjurkan oleh orang yang sangat kaya di dunia, yaitu Andrew Carnegie, dengan mengajarkan tips atau rahasia membangun kekayaan melalui pikiran. Buku ini menekankan pentingnya kita mengubah isi pikiran kita, memperkuat keinginan kita, meningkatkan keyakinan kita, memperkuat imajinasi, melakukan perencanaan dan sebagainya di dalam mencapai tujuan hidup kita. Buku ini termasuk salah satu buku motivasi yang sangat direkomendasikan di seluruh dunia dan menjadi buku favorit oleh orang-orang yang telah sukses, utamanya orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, pengusaha, pemasaran, penjualan, ataupun orang-orang yang ingin mengubah hidupnya melalui cara berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip kekayaan dan keberlimpahan. Saudara sekalian, kita bisa belajar dengan cepat dari orang-orang yang berhasil. Untuk mengubah hidup Anda dengan cepat, carilah buku-buku yang menceritakan, yang menggambarkan bagaimana mereka bisa sukses dalam situasi dan kondisi yang sulit yang mereka alami. Buku motivasi yang keempat yang menjadi favorit saya adalah buku 100 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael H. Hart. Buku ini menceritakan riwayat hidup 100 orang tokoh yang paling mempengaruhi sejarah kehidupan manusia. Buku ini menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia, yang diikuti oleh Isaac Newton, Nabi Isa, Buddha, dan Konghucu di urutan kelima. Dan selanjutnya menempatkan nama tokoh-tokoh sampai 100 orang tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Buku 100 tokoh ini sempat menjadi perbincangan serius, perdebatan, karena setiap orang punya penilaian masing-masing siapa yang dianggap paling berjasa dalam kehidupan umat manusia. Tapi penulis berhasil mempertahankan hasil penelitiannya dan kemudian menyusun buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Buku ini merupakan salah satu buku favorit untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang-orang yang sukses seperti tokoh-tokoh yang diungkapkan dalam buku ini. Tentu buku seperti ini perlu kita wariskan, perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita supaya tokoh-tokoh sukses itu bisa jadi rujukan, bisa jadi contoh untuk meraih sukses bagi anak-anak kita. Saudara sekalian, sejak kecil juga saya suka memperhatikan mengapa kehidupan orang-orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang punya mobil, ada orang punya motor, ada cuma bisa beli sepeda atau hanya bisa jalan kaki. Akhirnya saya mendapatkan bahwa itu semua disebabkan oleh cara kita mengelola pikiran kita. Saya juga punya buku lama yang favorit berjudul Rahasia Menguasai Mistik yang ditulis oleh Joseph Jewett. Buku ini menggambarkan pentingnya kita mengelola pikiran secara serius, dengan terpusat, dengan terkontrol, dan mengisi pikiran-pikiran kita dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang hebat. Di dalam buku ini juga diceritakan sifat pikiran yang memiliki gelombang getaran dan punya kemampuan materialisasi. Oleh karena itu, kita belajar menggunakan pikiran kita sebagaimana kita belajar menggunakan
stasiun pemancar yang bisa menjangkau apapun di dunia ini dengan pesan-pesan yang kita berikan. Semakin sering pesan-pesan itu diulang, maka semakin cepat dan semakin kuat perwujudan pesan-pesan itu dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, demikian ada 5 buku favorit saya yang saya sudah perkenalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.